Hai, gue Erik dari Skinopa. Mungkin kalian udah familiar dengan muka gue karena sering nonton YouTube channelnya Skinopa. By the way, kali ini gue nggak akan nge-review sebuah skincare, melainkan gue akan menjawab beberapa pertanyaan yang udah disiapin oleh timnya Female Daily. Awalnya pas kuliah S1, kulit gue bener-bener nggak terawat, berantakan lah ya. Terus akhirnya gue memutuskan untuk konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Dan pada saat itu, gue diberikan skin medication, skin treatment gitu lebih kurang 6 bulan. Dan setelah itu, kulit gue beres, terawat, bersih, sehat. Akhirnya gue dikasih kayak semacam maintenance gitu berupa skincare products. Maka dari itu, gue bener-bener sampai sekarang masih obses dengan namanya skincare. Cuma iseng doang sebenarnya. Jadi kita udah WFH sekian lama terus akhirnya pada bosan kan, pada jenuh, ya udah kita bikinlah suatu YouTube channel gitu dan kontennya memang skincare. Dan dari awal kita sering sounding ke audiens bahwa kita bukan formulator, kita bukan dokter kulit dan kelamin. Makanya semua konten review kita itu kita selalu mention bahwa ini berdasarkan sudut pandangnya konsumen, lebih ke arah user experience. Basically kan kulit kita itu merupakan organ terluas ya yang ada di tubuh manusia gitu. And everyone must take care of their health, including their skin health. And it is not a gender-based matter gitu loh. Terutama cowok yang memang kelenjar minyaknya itu lebih gitu. Sehingga skin problemsnya itu cenderung lebih banyak. Dari mulai blackheads, whiteheads, sampai acne. Acne-nya pun macam-macam tipenya, belum lagi yang kulitnya kusam. Dengan memiliki kulit yang bersih, sehat, terawat, itu tuh bener-bener ada benefitsnya buat kita sendiri gitu. Dari mulai sisi karir, finansial, sampai ke percintaan, itu ada banget benefitsnya buat kita sendiri. Yes, menurut gua jangan sembarangan ngikutin tren-tren yang viral from any social media gitu ya. Emang belum terbukti secara saintifik. Kita sebagai konsumen itu dituntut untuk semakin cerdas gitu. Kalau gua sendiri sih dengan cara ngefilter konten-konten yang memang verify, ya bener-bener kredibel dan trusted. Nah, beberapa contoh konten-konten yang emang gue follow di Instagram itu contohnya dari Perdoski, dari ID Derms, atau dari Bepom. Atau kalian bisa nge-follow @fun skincare ataupun skincare guru kita bersama yaitu Kak Afia Segaf. Disclaimer dulu di depan bahwa ini bukan endorsement ya, jadi nggak ada endorsement-endorse. 4 produk yang akan gue mention ini merupakan 4 produk yang memang gue suka banget dan gue bener-bener pakai sendiri. Step yang pertama, yang paling penting adalah cuci muka. Facial wash yang bisa gue rekomen adalah yang dari Airhalogy Skin Barrier Facial Wash. Kalian nggak perlu facial wash yang mahal-mahal, carilah facial wash yang benar-benar ringan seringan mungkin, and you don't have to spend that much. Kemudian, step kedua yaitu step treat, gue benar-benar mengandalkan sesuatu yang bisa mengendalikan produksi sebum di wajah gue, yaitu niacinamide. Nah, niacinamide yang gue rekomen adalah yang dari Something, yang 5% niacinamide plus white moisture based serum. Step yang ketiga yaitu step moisturizing. Jadi gue akan memilih pelembab yang bisa dipakai pagi maupun di malam hari. Jadi gue milih yang Inner True All Day Happiness. Ini enak banget finishnya, nggak lengket, bener-bener jadi matte. Kemudian step terakhir, step keempat yaitu protection. Udah pasti pakai sunscreen. Dan sunscreen yang benar-benar gue andalkan selama ini adalah yang dari Waterpo yang Daily Facial Sun Shield. Ini gue udah nggak tahu repurchase yang keberapa kali, finishnya enak banget dan benar-benar suitable for my skin. Kalau pesan-pesan mungkin ada banyak, cuman berhubung durasi, jadi gue bagi jadi 3 aja. Yang pertama, pesan gue adalah, kalau kalian punya skin problems, tolonglah konsultasikan langsung ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Karena beliau-beliau yang berhak ataupun yang punya kapasitas untuk bisa diagnose, treat, apalagi cure our skin problems. Nah, yang kedua, skincare itu cocok-cocokan, guys. Jangan pernah ikut-ikutan orang pakai skincare A sampai Z. Ketahui dulu kebutuhan kalian apa, skin type kalian apa, skin concern kalian apa. Karena what's best for my skin may be the worst for you. Dan terakhir adalah, gue nggak pernah against produk-produk dari luar negeri gitu. Yang gue benar-benar tekankan adalah, gunakanlah produk-produk yang sudah legal, yang sudah memiliki izin edar resmi dari BPOM. Karena BPOM itu melindungi hak kita
konsumen, dan kita sebagai konsumen udah nggak perlu pusing-pusing lagi gitu loh. Kita bisa dapetin peace of mind, bener-bener merasa nyaman dan aman menggunakan skincare yang sudah memiliki izin edar resmi dari BPOM. Last but of course not the least, jangan lupa untuk subscribe YouTube dan follow Instagramnya Skin Opa. So thank you so much for watching. See you next time.